Baiklah, kami dari kelompok 9 hari ini ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Historical and Comparative Language. Dan kelompok 9 beranggotakan Alfi Nafiatul Hikmah sebagai pemateri pertama, terus Azizah Rahmah Hanifah sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yakni Rolita Al-Hanifah, saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Pembahasan kita hari ini tentang how language change, reconstruction, comparative method, dialect and accent, language variation, lingua franca, pidgin and creole, stylus, slang, jargon, language and sexisms, and yang terakhir yaitu multilingual communities. Dan untuk pemateri pertama, yakni Alfi Nafiatul Hikmah, dipersilahkan. Apakah PPT kami sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Kepada Saudari Elvi, dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah akan menjelaskan materi kami yang pertama yaitu how language change atau bagaimana sih bahasa itu berubah. Ada banyak cara berbeda untuk mengubah bahasa. Perubahan bahasa dapat berasal dari language learning atau pembelajaran bahasa, lalu melalui kontak bahasa atau language kontak. Yang selanjutnya diferensiasi sosial atau social differentiation, dan proses alami dalam penggunaan bahasa atau natural process in usage. Yang pertama itu yang pertama adalah pembelajaran bahasa. Di pembelajaran bahasa, bahasa itu diubah saat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, ketika seseorang diajarkan oleh gurunya bahasa yang lebih formal, santun, atau bahasa yang sopan, otomatis nanti bahasa anak-anak tersebut bisa berubah gitu, karena sesuai apa yang dia pelajari oleh gurunya. Karena dia telah diajarkan oleh gurunya. Misalnya lagi, seperti si A yang tinggal di pesantren. Nah, di pesantren itu dia diajarkan seperti bahasa Jawa halus misalnya.
Nah, di situ diharuskan untuk menggunakan bahasa Jawa halus. Nanti si A ini otomatis bahasanya bisa berubah yang tadinya di rumah mungkin menggunakan bahasa Indonesia, nah nanti otomatis bisa berubah menjadi bahasa Jawa halus. Nah, si A ini mendapatkan pembelajaran bahasa. Nah, yang selanjutnya kontak bahasa atau language contact. Kontak bahasa ini menghubungkan penutur satu bahasa dengan penutur bahasa lain. Misalnya, si B ini orang Lampung. Nah, tapi si B ini sering gabung dengan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan orang-orang di sekitarnya itu mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Nah, nanti lambat laun si B ini bisa bahasa dia bisa pudar dan si B ini bisa memakai bahasa Jawa karena seringnya banyak memakai kontak bahasa dengan orang-orang Jawa tersebut. Yang selanjutnya diferensiasi sosial atau social differentiation. Sebelumnya apa sih diferensiasi sosial itu? Nah, diferensiasi sosial ini merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya pembedaan ini masih memiliki derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Contohnya itu kayak pembedaan yang didasarkan pada ras, agama, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Apa sih diferensiasi sosial ini bisa mengubah bahasa? Nah, misalnya nih ya, si C yang biasanya bicara menggunakan bahasa normal, seperti aku, kamu, dalam sehari-hari itu. Nah, setelah si C ini bergabung dengan kelompok sosialita yang mungkin menggunakan bahasa yang lebih gaul gitu, seperti lo, gue gitu. Dalam dalam waktu yang lama mungkin bisa jadi si C ini jadi terbiasa dan bisa berubah mengikuti bahasa yang lagi digunakan di lingkungan sosial tersebut, mengikuti pergaulan si C tersebut. Yang selanjutnya, proses alami dalam penggunaan atau natural processing in usage. Ucapan santai secara alami menghasilkan proses seperti asimilasi dan disimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip. Nah, contohnya ini kayak asal kata mimbar, minbar, itu awalnya itu minbar. Nah, setelah terjadi asimilasi, jadi mimbar dalam bahasa Indonesia. Yang keduanya memiliki arti sama, yaitu podium atau tempat ceramah. Yang kedua, disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contohnya seperti afsah. Afsah itu asal katanya afsah. Nah, setelah terjadi disimilasi menjadi absah yang memiliki arti sama yaitu sah. Nah, yang selanjutnya itu how language change. Mengapa sih bahasa itu berubah? Nah, bahasa berubah karena beberapa alasan. Di antaranya seperti karena kebutuhan dari perubahan penuturnya. Nah, misalnya nih, si A ini tinggal di Jakarta. Nah, karena si A ini sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di Jakarta, dan ketika dia pindah di negara Amerika, maka otomatis si A ini membutuhkan bahasa yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya itu karena tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman bahasa yang sama persis. Dan yang selanjutnya karena mengikuti perkembangan zaman. Misalnya bahasa modern yang saat ini pastinya memiliki bahasa awal. Kayak misalnya itu kayak gabut. Gabut itu kan bahasa awalnya bosan. Kayak santuy, bahasa awalnya kan santai. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah reconstruction. Reconstruction
atau pemulihan. Pemulihan bahasa dari bahasa-bahasa yang dulu, tetapi tanpa menghilangkan keaslian dari bahasa tersebut. Nah, reconstruction ini seperti berusaha merubah bahasa gitu. Misalnya bermain, bermain itu ada tambahan ber. Nah, bermain itu asal katanya kan main. Nah, di situ rekonstruksi di situ main itu mendapat tambahan ber, jadi bermain. Nah, di situ terjadi rekonstruksi itulah. Nah, yang selanjutnya itu comparative method atau metode komparatif. Metode komparatif ini bertujuan untuk membandingkan bahasa-bahasa berdasarkan kajian struktur kebahasaan secara sinkronis untuk tujuan tertentu dalam rangka mencapai keberhasilan bahasa. Nah, metode komparatif ini digunakan oleh para peneliti atau ahli untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih bahasa itu, perubahan bahasa itu, dan juga hilang dan munculnya bahasa, serta perbedaan dan persamaan bahasa itu munculnya dari segi apa gitu. Kayak misalnya dari segi geografi, sosial, kebudayaan mereka, dan lain sebagainya. Nah, metode komparatif dalam linguistik sejarah berkaitan dengan rekonstruksi bahasa sebelumnya atau keadaan bahasa sebelumnya atas dasar perbandingan kata dan ekspresi terkait dalam berbagai bahasa atau dialek turunan. Nah, di sini ada dua metode komparatif. Yang pertama, kualitatif method. Nah, atau metode kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mengelompokkan atau mengklarifikasi bahasa. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah kualitatif method atau metode kuantitatif method atau metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini bertujuan untuk pengelompokan bahasa-bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata secara statistik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aziza. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Vivi. Selanjutnya yaitu aksen. Aksen adalah bagaimana seseorang mengucapkan suatu gaya dari pronunciations. Dan aksen hanyalah sebagian dari apa yang membentuk dialek. Aksen juga dapat mengacu pada logat, alunan nada yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai asal daerah mereka sendiri. Dialek. Dialek tidak hanya mencakup pengucapan, tetapi juga kosakata dan tata bahasa umum seseorang. Dialek ini menyangkut variasi yang terletak secara regional atau sosial. Dialek juga berarti variasi bahasa yang berasal dari sekelompok pengguna yang relatif jumlahnya, yang tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu. Karena dialek didasarkan pada tempat tinggal penggunaannya, maka disebut dialek daerah. Selanjutnya ada language variation, variasi bahasa. Merupakan inti konsep dalam sosiolinguistik. Di antara penutur suatu bahasa terdapat variasi dalam cara mereka menggunakan bahasa mereka. Variasi ini ditunjukkan oleh perbedaan linguistik dalam hal bunyi dan struktur. Contohnya variasi bahasa Indonesia atau variasi bahasa Inggris. Nah, itu kan pasti mereka punya variasi masing-masing, punya pelafalan masing-masing, juga punya bunyi masing-masing. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu kayak, tolong tutup pintu itu. Nah, sedangkan kalau di penuturan bahasa Inggris, contohnya, please close the door. Nah, itu kan udah berbeda dari bahasanya, dari pelafalannya. Contoh kalau dari variasi bahasa daerah kayak bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Selanjutnya, lingua franca, bahasa pergaulan. Bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang yang bahasa ibunya berbeda untuk memfasilitasi komunikasi di antara mereka. Contohnya adalah bahasa Malaysia, bahasa komunikasi antara orang-orang yang bahasa pertamanya berbeda. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rolita.
Baiklah, saya akan meneruskan materi kami, yakni tentang Pidgin dan Creole. Pidgin ini adalah beragam bahasa yang tidak memiliki penutur aslinya. Biasanya Pidgin ini terdapat di suatu wilayah yang dijajah oleh oleh negara lain, seperti Indonesia juga ada bahasa Pidgin dan juga di daerah Afrika sana. Nah, biasanya bahasa Pidgin ini tidak memiliki struktur ataupun menurut SPOK, tapi ini bertujuan untuk memudahkan kedua bahasa yang berbeda itu bisa melakukan komunikasi. Ada suatu masalah di kelas, ada seorang anak pindahan yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Sedangkan ibu gurunya bertanya, "Siapa namamu?" Dia tidak menjawab sampai 3 kali. Sehingga anak murid yang lain berkata, "Ibu, si anak baru ini tidak bisa berbahasa." Nah, jadi ibunya ini memutar otak untuk membuat bahasa Pidgin agar mudah dimengerti oleh anak si baru itu. Jadi ibunya memutar kata, seperti "siapa namamu" itu menjadi "kamu punya nama siapa?" Seperti kayak bahasa Papua, kayak gitu. Atau "kamu punya rumah di mana?" Nah, sehingga anak murid yang baru tadi bisa mengerti, bisa berkomunikasi dengan ibunya, ibu guru. Nah, setelah itu ada yang namanya Creole. Creole ini adalah bahasa Pidgin, bahasa yang dibuat untuk berkomunikasi dengan orang lain yang beda bahasa. Nah, bahasa Pidginnya ini ternyata ke bawah hingga ke generasi selanjutnya. Misal kalau di Bengkulu ini bahasa Pidgin dari Jepang, dulu Jepang menduduki atau menjajah di Bengkulu ini, ada bahasa Bintuhan. Bintuhan itu asal katanya dari kami di sini dulu ada wabah flu. Jadi kami manggil flu itu Bintuan. Tapi orang-orang Jepang tidak tahu melafalkan Bintuan, tapi mereka Bintuhan. Nah, setelah itu kota kami dari turun-temurun menjadi Bintuhan. Sudah itu ada juga bahasa dari Jepang sampai sekarang, yaitu kata tabi. Tabi itu berarti menghormati atau hormat kepada mereka, kepada bahasa Jepang, tapi kepada orang Jepang, tapi sekarang sudah tidak kami makainya. Nah, ada juga bahasa Creole Portugis di Kampung Tugu, Jakarta. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi orang yang tahu bahasa Creole Portugis. Karena mengapa? Penyebabnya adalah banyaknya orang yang imigran atau orang pendatang di sana yang mengediaminya. Sehingga semakin sedikitlah bahasa Creole Portugis itu. Contohnya itu Andi Undibas. Mau kemana kamu? Udah itu, yo Jabasabe. Saya belum tahu. Nah, itu yang pengertian dari Pidgin dan Creole. Yang selanjutnya itu style, slang, and jargon. Jargon. Nah, style bahasa ini atau gaya biasa ini biasanya berdasarkan tingkat keformalannya dan sarana penggunaan berdasarkan bidang pemakainya. Maksudnya itu ada bahasa yang digunakan itu mempunyai makna dan artinya masing-masing, baik itu tingkat keformalannya atau informal. Seperti kata operasi. Kata operasi itu memiliki banyak makna berdasarkan dengan bidangnya. Seperti kalau operasi di dokter, itu operasinya itu misal operasi kanker kulit atau operasi pembedahan. Nah, kalau operasi sang pencopet, kalau pengertian atau makna dari operasi dari sang pencopet, yaitu dia mengintai atau mencari mangsanya untuk mengambil benda-benda berharga. Setelah itu ada operasi pada supir angkot. Nah, apa yang dimaksud dengan yang operasi pada supir angkot ini? Yakni dia itu mencari penumpangnya. Nah, setelah itu adalah slang. Bahasa slang ini sudah umum ya untuk kita semua.
Karena bahasa slang ini adalah kita bisa maknai sebagai bahasa gaul yang biasanya digunakan oleh anak-anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang tua juga bisa menggunakan bahasa slang. Seperti kalau di dalam bahasa Inggris yang saya tahu itu you look so tired. Udah itu yang slangnya itu you look so salty. Udah ada yang fat potato, seperti apa maknanya itu orang gendut, orang gemuk. Nah, udah itu juga biasanya kalau dulu kalau di bahasa Indonesia ini, bahasa slang itu yaitu bahasa yang digunakan oleh orang penjahat, tapi sekarang tidak kan, orang remaja atau semua orang universal bisa menggunakan bahasa slang. Yaitu ada jargon. Jargon ini adalah ragam bahasa yang mempunyai kosakata yang khusus untuk digunakan oleh suatu komunitas atau kelompok. Misal kalau jargon UKM Hikmah, yaitu balighu anni walau ayah. Nah, itu jargonnya. Pokoknya itu adalah ciri khas dari suatu kelompok atau organisasi. Seperti kalau aku suka nonton yang channel Hero Data itu kan, apa kabar dunia sudah gila. Nah, itu kan ciri khasnya. Jadi itu juga termasuk sebagai jargon. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang language sexism. Nah, atau kalau di bahasa Indonesia ini bahasa seksis. Nah, bahasa seksis ini adalah bahasa yang termasuk sebagai kecenderungan untuk melakukan pokoknya itu perbandingan, bahasa perbandingan atau seperti diskriminasi antar gender, antara bahasa dia itu cenderung tidak adil dalam genre. Gender antara laki-laki dan perempuan. Seperti apa bahasa seksim itu? Misal kalau di TK itu sudah ada, sudah ditanamkan. Ini bahasa seksim ini lahir karena adat atau kebiasaan kita turun-temurun, yaitu misal ibu pergi ke pasar, ayah minum kopi sambil baca koran. Nah, itu adalah bahasa seksim. Karena kalau sudah melekat dalam otak kita kalau ibu itu pergi ke pasar atau ibu itu masak di dapur sedangkan ayah pergi bekerja. Nah, itu adalah bahasa seksim. Kan kalau di kehidupan nyata itu tidak semua ibu yang harus pergi ke pasar. Ayah juga boleh atau laki-laki juga boleh ke pasar. Tidak semua ayah itu harus pergi ke kantor. Boleh jadi ibu juga juga bisa pergi ke kantor. Itu adalah bahasa seksis atau bahasa seksim and language in gender. Sudah itu ada multilinguistik. Nah, apa sih penyebab orang yang mempunyai banyak bahasa ibunya? Nah, penyebabnya itu yaitu boleh jadi di antaranya boleh jadi banyak orang itu pendatang dari Jawa. Jadi orang di Nasal itu dari kecil itu sudah berbaur dengan orang Jawa tersebut sehingga tidak sadar dia juga kebawa ke jadi native speak, jadi bahasa ibunya, bahasa Jawa ini. Nah, udah itu letak geografis. Kenapa kita bisa banyak bahasa? Yaitu nah, mungkin itu saja cukup teman-temanku, rahimakumullah. Dan terima kasih. Kami dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada kelompok 11